잡을 수 없이 올라 미친 sport 그 누구도 예상 못할 19s kids 우리만의 자유로운 19s kids 우리만. Assalamualaikum, halo, saya Diana Putri Citasari dari kelas 11 IPS 1. Saya dari SMA Negeri 10 Bandung. Hari ini saya lagi di Museum Geologi. Ada apa aja sih di Museum Geologi? Mari kita lihat. Museum Geologi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Geologi. Tugas Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penelitian, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi. Museum Geologi memiliki peran yang sangat penting untuk mendokumentasikan koleksi geologi terbanyak se-Asia Pasifik yang sangat berharga bagi sejarah dan berkembangnya ilmu geologi. Memiliki 3 ruangan utama, yaitu ruang orientasi, ruang sayap barat, dan ruang sayap timur. Ruang orientasi berisi peta geografis Indonesia berupa relief yang menayangkan kegiatan geologi dalam bentuk animasi. Ruangan ini juga disebut sebagai Ruang Geologi Indonesia karena menyajikan keadaan geologi di pulau-pulau besar Indonesia. Di ruangan ini pula terdapat ruangan kegunaapian yang menyajikan informasi gunung api aktif di tanah air. Ruang sayap timur menyajikan informasi sejarah perkembangan makhluk hidup dari masa primitif hingga modern. Di ruangan ini pula terdapat ruang kegunaapian yang menyajikan informasi gunung api aktif di tanah air. Ruang sayap timur menyajikan informasi sejarah perkembangan makhluk hidup dari masa primitif hingga modern. Di ruangan ini terdapat kumpulan fosil tengkorak manusia purba di Indonesia, serta artefak yang menggambarkan perkembangan budaya. Kemudian kita lanjut ke lantai 2. Sama seperti lantai 1, lantai 2 ini juga memiliki 3 ruangan utama, yaitu ruang barat, ruang tengah, dan ruang timur. Di ruang tengah, pengunjung dapat melihat maket pertambangan emas terbesar di Indonesia, yaitu di Pegunungan Tengah Papua. Beberapa contoh batuan asal Papua juga dipamerkan di lemari kecil yang ada di ruangan ini. Selain itu juga ada miniatur menara pengeboran minyak dan gas bumi diperagakan di sini. Sedangkan di ruang timur memiliki 7 ruangan kecil yang semuanya berisi informasi tentang aspek positif negatif tatanan geologi bagi manusia.
Di sini juga ada tempat simulasi untuk gempa. Di sini juga dijelaskan tentang sejarah minyak dan gas bumi. Apa yang disebut hidrokarbo, pemisahan minyak dan gas, bagaimana minyak dan bumi terbentuk, syarat terbentuknya minyak dan gas bumi, semuanya dijelaskan di dinding ini. Selanjutnya, aku akan pergi ke Museum Sri Baduga, museum yang kedua. Halo guys, sekarang aku ada di museum kedua yaitu Museum Sri Baduga. Jangan lupa tonton terus ya. Museum Sri Baduga adalah salah satu objek wisata sejarah dan budaya yang ada di Bandung. Museum ini menjadi favorit wisatawan yang ingin mempelajari sejarah terbentuknya Bandung dan sekaligus perkembangan budayanya. Seperti hal pada umumnya, berbagai koleksi barang antik dapat ditemukan di sini. Di lantai 1 merupakan tampilan perkembangan awal dari sejarah alam dan budaya Jawa Barat. Dalam tata pameran ini digambarkan sejarah alam yang melatar belakangi sejarah Jawa Barat. Antara lain dengan menampilkan benda-benda peninggalan buatan tangan dari masa prasejarah hingga zaman Hindu-Buddha. Di lantai kedua ini meliputi materi pameran budaya tradisional berupa pola kehidupan masyarakat, mata pencaharian hidup, perdagangan, dan transportasi. Pengaruh budaya Islam dan Eropa, sejarah perjuangan bangsa, dan lambang-lambang daerah kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Di sini juga banyak berbagai macam jenis baju adat daerah dari masing-masing, mulai dari Semarang, Cirebon, Bandung, dan lain-lain. Banyak berbagai jenis angklung, alat musik lainnya, yang merupakan ciri khas dari Bandung. Di sini alat-alat tradisional musik yang digunakan. Waditra khas tradisional Sunda mulai berkembang sekitar akhir abad ke-18, awal abad 19. Waditra yang digunakan adalah yang pertama ada bonang, kedua jenglong, ketiga peking, keempat penurus, kelima kendang, dan yang terakhir gong. Di sini juga banyak kebaya khas tradisional Sunda dahulu.
Di sini memamerkan koleksi etnografi berupa ragam bentuk dan fungsi wadah, kesenian, dan keramik asing. Di sini juga terdapat wayang golek. Wayang golek merupakan salah satu aliran dari kesenian wayang. Umumnya wayang ini dipentaskan di wilayah Parahyangan, Jawa Barat, dengan menggunakan bahasa Sunda. Namun wayang ini juga dipentaskan di luar wilayah tersebut seperti di Brebes dan Cilacap, Jawa Tengah. Dan terakhir aku akan berkunjung ke Museum Asia Afrika. Halo guys, hari ini aku mau dari museum ketiga yaitu Museum Asia Afrika. Ada apa aja sih di dalamnya? Negara yang jadi negara sponsor. Dari mana saja negara yang mensponsor konferensi Asia Afrika? Kita lihat di depan ada 7 patung bapak-bapak. Saya akan mengangkat dari kiri ke kanan. Sebelum menjadi Gedung Merdeka, bangunan ini dibangun untuk tempat berkumpul para elit Eropa, bernama Societe Concordia. Gedung yang berdiri di depan persimpangan Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika tersebut berdiri pada 29 Juni 1879. Museum Konferensi Asia Afrika memiliki ruang pameran permanen yang menampilkan koleksi benda dan foto dokumenter pertemuan Tugu, Konferensi Kolombo, dan Konferensi Asia Afrika 1955. Yang pertama, ruang pameran permanen. Peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Konferensi Asia Afrika. Tanpa Konferensi Asia Afrika bagi dunia internasional. Gedung Merdeka dari masa ke masa. Profil negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika yang dimuat dalam multimedia. Diorama pembukaan Konferensi Asia Afrika 1955. Di sini juga terdapat cuplikan pidato Insinyur Soekarno. Di sini ada nama-nama deklarasi peserta Konferensi Asia Afrika. Berikut ulasan-ulasan pers nasional. Berikut juga ada Konferensi Islam Afrika Asia.
Ada banyak bendera-bendera di dunia yang ada di sini. Apa itu tempat apa? Ada Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Mengapa disebut Perang Dingin? Perang dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat langsung dalam aksi militer, namun masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Oleh Sri Lanka, oleh Sir John Kotelawala untuk menghadiri sebuah pertemuan informal namanya konferensi Colombo di Sri Lanka. Yang diundang itu oleh Sri Lanka, Indonesia, India, Burma, Pakistan. Nah, Indonesia setelah menerima undangan nggak langsung berangkat. Indonesia mengadakan dulu pertemuan, namanya pertemuan Tugu di Wisma Tugu Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini berkumpul para kepala perwakilan Indonesia yang berada di wilayah Asia, Afrika, dan Pasifik untuk menyampaikan bagaimana kondisi di negara-negara tersebut. Hasil yang dijadikan bekal Pak Ali Sastrowijoyo ketika menghadiri pertemuan konferensi Colombo. Nah, sebelum berangkat juga Pak Ali sudah diingatkan oleh Presiden Soekarno, jangan lupa sampaikan bahwa Indonesia ini mengadakan pertemuan yang lebih luas, yaitu konferensi Asia Afrika. Karena itu adalah cita-cita Indonesia sejak dulu katanya. Perasaan saya setelah mengunjungi 3 museum, saya lebih tahu tentang materi-materi atau tentang macam-macam, mulai dari fosil, dari kerangka-kerangka sampai dengan sejarah-sejarah yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's our time 우린 달라 특별한 게 좋아 Oh what a good time